Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana 3 corak umum atau yang biasa disebut sebagai tilakana. Stay tune terus ya. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dulu ya, serta share video ini ke teman-teman terdekat kamu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 corak umum atau tilakana dalam ajaran agama Buddha. Tiga corak umum yang sering digunakan oleh mazhab Theravada dikenal dengan sebutan 3 kesenyataan mulia. Oleh mazhab Mahayana merupakan konsep agama Buddha mengenai ciri umum kenyataan esensi seperti yang diserap oleh persepsi. Menurut tradisi agama Buddha, semua hal ihwal atau fenomena yang hadir dalam keberadaan selain dari nirwana dikuasai oleh 3 ciri umum, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketidaksatuan. Karena itu, pendambaan atau kemelekatan pada suatu hal ihwal, baik lahiriah maupun kejiwaan, pada akhirnya akan mentampakkan dan membawa kesengsaraan. Segenap hal ihwal pada instansi terakhir bertumpu pada persepsi, maka segenap hal ihwal mengandung 3 corak umum ini, karena dasarnya adalah pengkondisian yang bermula pada kejahilan. Yang pertama adalah anicca. Kata ini yang berarti ketidakkekalan dalam bahasa Pali dan dapat diartikan juga sebagai sifat sementara dari segala sesuatu. Dalam buku The Face of Buddhism menjelaskan ada 3 aspek ketidakkekalan hidup, saat, dan sifat di sesuatu yang kami dapat menerima bahwa perubahan berlangsung dari waktu ke waktu, tapi itu terjadi sangat cepat, sehingga jika kita tidak mengambil waktu untuk memikirkan dalam-dalam dan keras, sulit untuk melihat perubahan ini. Demikian juga, meskipun hal di sekitar kita berubah dari saat ke saat, semua yang kita lihat adalah permanen. Itu sampai terjadi perubahan begitu besar, mungkin bencana yang kita tidak dapat mengabaikannya. Seperti kematian orang yang dicintai, kemudian kebenaran anicca memukul kami pulang. Kami menyadari bahwa anicca adalah sekitar kita setiap saat. Hanya kamu memilih untuk mengabaikannya. Semuanya berubah dengan waktu. Bangunan, struktur, gunung, raja, ratu, dan seluruh dunia. Hal ini kemudian salah satu fakta hidup. Apakah itu kehidupan manusia, tanaman, atau alam semesta itu sendiri? Lalu ada yang kedua yang dinamakan sebagai dukkha. Apa itu dukkha dan bagaimanakah penjelasannya? Apapun yang tidak kekal atau sementara tidak dapat membentuk dasar untuk kebahagiaan. Hal ini menjelaskan karakteristik kedua atau dukkha dalam bahasa Pali. Ini memiliki beberapa arti berupa menafsirkannya sebagai kesedihan yang bukan merupakan terjemahan akurat.
Arti terdekat dapat diberikan sebagai ketidakpuasan. Bahkan kebahagiaan bisa tidak memuaskan karena tidak kekal. Satu bisa bahagia tentang hal memperoleh satu hari, tetapi ketika baru habis dipakai, mereka mungkin tidak merasa begitu bahagia berikutnya. Hal ini dikarenakan sifat perubahan pikiran. Bahkan negara bahagia meditasi dapat duka jika ada yang menyertainya. Pesan utama dari duka dapat disampaikan sebagai hidup adalah tidak memuaskan. Jika pesan ini tidak sepenuhnya dipahami, mungkin menyebabkan beberapa untuk menyimpulkan Buddhisme sebagai agama yang pesimis. Hal ini tidak begitu. Rasa ketidakpuasan tidak seperti dua karakteristik lain dari kehidupan adalah keadaan pikiran. Sang Buddha hanya mengingatkan kita tentang fakta ini. Dari awal kehidupan sampai akhir, kita tunduk pada perasaan kebahagiaan, ketidakbahagiaan, dan netralitas. Akan tetapi, masalahnya adalah bahwa kita melekat pada perasaan kebahagiaan, dan kita pun berharap bagi mereka untuk bertahan selama-lamanya. Kebenaran dari hal ini, jika kita menambahkan hal yang baik terjadi pada kita, kita akan menderita. Ini tidak berarti orang harus murung dan menunggu kematian. Dalam kenyataannya, tidak berarti apa-apa. Sang Buddha mengingatkan kita tentang sifat kekal hidup dan bahaya menempel keinginan dan objek karena mereka tidak mungkin membawa kepuasan abadi. Lalu di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang anatta dan apa itu penjelasannya. Adalah karakteristik dari keberadaan non-permanen dari diri atau jiwa. Kebanyakan orang menemukan konsep ini cukup sulit untuk dimengerti. Pada dasarnya, anatta berarti tidak ada yang permanen. Anatta berarti tidak ada hal yang selalu abadi atau faktor dalam tubuh kita atau pikiran bahwa kita dapat memanggil diri pribadi kita. Sama seperti apa yang kita sebut kereta, terdiri dari roda, sasis, dan kap. Jika dipisahkan, tidak ada yang kita bisa sebut sebagai. Demikian pula diri, bahkan bukan pikiran. Pikiran kita adalah flux yang selalu berubah pikiran dan emosi. Buddha Gosa Mulia mengatakan, jika seorang pria mengambil tubuh sebagai diri itu, lebih dimengerti daripada orang yang mengambil pikiran sebagai dirinya. Setidaknya tubuh tampaknya tetap sama untuk beberapa waktu, pikiran pada perubahan sisi lain begitu cepat, bahwa hanya orang bodoh yang akan menganggapnya sebagai diri. Karena itu, baik pikiran maupun tubuh dapat disebut sebagai kursi jiwa permanen. Karena itu, jika tidak ada hal yang tidak berubah permanen dalam diri kita sendiri, tidak bisa disebut sebagai aku atau milikku. Kesadaran bahwa tidak ada yang disebut diri yang permanen dalam diri kita dan saya atau saya harus menurunkan hambatan antara diri dan orang lain. Kebanggaan harta milik dan ego harus lenyap dari pikiran kita, atau setidaknya mulai menjadi lemah. Lalu bagaimanakah hubungan dari ketiga corak umum tersebut?
Karena segala sesuatu itu tidak memiliki ini atau anatta, maka tidak ada yang kekal, selalu berubah atau anicca, maka jika dilekati akan menimbulkan penderitaan atau duka. Tilakana sendiri mengajarkan kita untuk tidak terikat kepada hal duniawi. Kita juga perlu mengingat bahwa keterikatan dapat mengakibatkan duka. Nah, setelah mempelajari lebih dalam dan mengerti tentang tiga corak ungu ini, lebih baik hendaknya kita tidak lagi memiliki kemelekatan yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Demikianlah penjelasan dari video ini. Saya harap semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua ya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Evelyn Fidelia pamit undur diri.